Hey ho sahabat useless, gimana nih kabarnya setelah dihantui para jurik dari Insidious 2 kemarin? Masih merinding? Pastinya enggak dan biasa aja kan? Apa ada bosen nunggu gak nih kelanjutan ceritanya? Nah, tanpa banyak cungas-cengos kali ini Irit Waktu bakalan menghadirkan sebuah keseraman dari Insidious chapter ketiga. Woi, pada gak sabar kan? Oke deh, kita langsung saja menuju lapangan. Pada scene awal terlihat seorang wanita yang dipanggil Queen. Ia pergi ke seorang paranormal yang bernama Alice. Dan wadaw, Alice menolak mentah-mentah wanita itu karena dia bilang dia tidak ingin melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan jurik lagi. Namun sesudahnya Alice melihat Queen yang tuala kaya alias tidak menyerah dan menyuruh Queen masuk untuk sedikit berbincang-bincang pada akhirnya. Di dalam rumah, Queen mengatakan kalau dia ingin sekali manggung lagi, tapi naas personilnya sudah pada tiada. Maksudnya saat Queen masuk, ia mengatakan kalau ia ingin sekali berbicara pada ibunya yang sudah meninggal. Setelah itu, Alice melakukan sesuatu untuk memanggil arwah ibunya Queen. Namun, setelahnya Alice mengatakan dia tidak bisa melakukan itu dan menyuruh Queen untuk menemui paranormal lain yang mungkin bisa membantu dia. Scene berpindah menyoroti rumah Queen. Ternyata ia tinggal bersama ayah dan adiknya. Ia juga mempunyai dua tetangga, yang satu adalah sahabatnya yang bernama Hector, dan satunya lagi seorang nenek tua dengan suaminya. Nenek itu berbicara aneh pada Queen dan membuat Queen bingung akan kata-katanya itu. Tapi ia akhirnya mengambil sikap bodoh amat. Nah, singkatnya, Queen melakukan audisi untuk sekolah teater di New York. Setelah selesai, ia berbincang dengan temannya di tepi jalan. Mereka sedikit berbincang tentang keluarga dan kehidupan Queen. Kemudian mereka pun berpisah seperti aku dan mantan. Namun saat menyeberang, Queen malah diam di tengah jalan karena melihat seseorang dan sampai akhirnya Queen tertabrak oleh mobil. Ia mengalami luka-luka yang berat dan dibawa ke rumah sakit. Saat dioperasi, Queen ingin hidungnya jadi sangat mancung karena ia mengira ia sedang dioperasi plastik. Dan ia terbangun dalam keadaan glowing. Iya kumaha sih nunjun masuk teh. Tapi saat ia dalam keadaan pingsan, ia melihat sesuatu dalam bayangannya dan itu sangat mengerikan. Kemudian dia tiba-tiba terbangun kaget. Ia tidak jadi glowing dan menceritakan kepada ayahnya sebelum dia mengalami kecelakaan. 3 minggu kemudian Queen pulang ke rumah. Sesaat sebelum sampai, ia bertemu dengan nenek itu lagi. Dan nenek itu mengatakan sesuatu tentang makhluk mengerikan yang ada di dalam kamar Queen. Setelah itu, waktu berjalan seperti biasa dan Queen sampai di rumah lalu disambut keluarga juga tetangganya. Nah, pada saat tiba di kamar, Queen langsung merasakan ketakutan. Mungkin ia kepikiran apa yang diucapkan nenek tadi. Menjelang malam tiba, benar saja terdapat suara aneh di kamar Queen. Hal itu membuat dia makin merinding, meringkak bulu punduk dan sangat ketakutan tentunya. Saat pagi tiba, ia menceritakan kepada ayahnya tentang dia bertemu paranormal dan mengatakan suara aneh tersebut berasal dari ibunya yang ingin dekat dengan dia. Ayahnya memarahinya karena dia merasa Queen terlalu mengade-ngade. Scene berikutnya kembali ke Alice. Dia mulai berubah pikiran dan ingin membantu Queen. Mungkin dia merasa kasihan karena melihat Queen semakin tuala kaya. Dia mulai melakukan pemanggilan arwah lagi, lalu mengatakan pada arwah ibu Queen untuk menampakkan diri dan membantu Queen yang sedang dalam bahaya. Kemudian bekas telapak kaki muncul di rumah Alice dan membuka sebuah ruangan yang sudah lama Alice kunci. Alice sudah mengetahui kalau itu bukanlah arwah ibu Queen. Lalu dia pun menelusuri terus telapak kaki tadi. Sampai saat tiba di pojok, iblis itu menampakkan diri dan tentunya mengagetkan diri saya sendiri saat menonton ini. Apalagi saya menonton ini sendirian. Kemudian Alice berlari ketakutan dan mengatakan dia tidak bisa melakukannya lagi. Lalu Scene memperlihatkan Queen yang sedang melakukan video call bersama temannya didatangi iblis dan mulai melakukan hal edan pada dia. Atas sampai-sampai Queen terlempar ke bawah ranjang dan menjerit ketakutan. Seketika itu juga ayahnya datang dan langsung menghampirinya. Karena kejadian itu, leher Queen pun mengalami cedera. Lalu wasit meniup peluit dan memberikan kartu merah pada iblis. Aduh. Oke. Kemudian Queen menjelaskan pada ayahnya atas apa yang terjadi tadi. Di sana, Queen mulai sadar kalau itu bukanlah ibunya, melainkan sesuatu yang ingin melukai dia.
Pada saat bersamaan, nenek tua yang suka mengatakan hal aneh sebelumnya pada Queen meninggal dunia. Saat akan tidur, dia mengalami hal aneh. Tiba-tiba, dia sudah berada dalam kursi roda yang selanjutnya didorong ke ruangan sampai dia terjatuh dan seketika dia langsung meminta pertolongan pada ayahnya. Ayahnya pun menghampiri dia lagi dan melihat jejak kaki yang berakhir di sebuah jendela. Saat ayahnya melihat ada seseorang di bawah sana, namun pada saat Queen melihat, dia malah ditarik oleh iblis itu. Untung saja, si Queen diselamatkan oleh ayahnya. Ayah Queen yang sudah merasakan keanehan tentang kejadian-kejadian itu langsung pergi ke rumah cenayang yang sebelumnya pernah Queen hampiri. Dia meminta pertolongan karena sesuatu sedang mengincar Queen. Namun Alice menjawab lagi bahwa sekarang dia sudah berhenti meramal nasib, karena saat Alice menggunakan kemampuannya, dia akan didengar oleh iblis lain yang ingin membunuhnya karena sebelumnya pernah melakukan sesuatu yang sangat edan, yaitu Alice pernah mengunjungi dunia kegelapan untuk mencari suaminya yang sudah meninggal. Jadi karena itulah dia tidak memakai kemampuannya lagi, karena nantinya dia juga akan dikejar iblis lain yang ingin membunuhnya. Horor. Kemudian setelah itu ayah Queen hanya meminta Alice sekedar menemui Queen. Lalu Alice pun cabut ke sana. Dia melihat sekeliling kamar dan melihat keadaan Queen di sana. Dia menjelaskan sesuatu tentang penglihatannya akan sosok yang mengganggu Queen. Dan setelah itu Alice berubah pikiran. Alice bersama Queen dan ayahnya mulai melakukan pemanggilan arwah kembali. Tiba-tiba Alice sudah masuk ke dunia roh. Dia berjalan menelusuri lorong ruangan dan berbicara pada arwah-arwah yang ada di sana. Namun saat di sebuah ruangan, Alice dicekik oleh arwah yang dari dulu mengincar nyawanya. Tapi kemudian dia berhasil selamat. Setelah kejadian itu, Alice menyerah dan dia langsung pergi. Esok harinya, adik Queen yang menyuruh ayahnya untuk memanggil tim pemburu hantu. Di kegelapan malam mereka pun tiba, lalu memasang segala perlengkapan yang mereka butuhkan. Setelah selesai, mereka langsung mengamati situasi di sana. Selanjutnya, scene memperlihatkan Alice yang sedang bertemu temannya yang sama-sama paranormal. Dia menceritakan sesuatu yang sedang terjadi padanya. Kemudian, temannya memberikan sebuah penjelasan dan arahan tentang kemampuan mereka yang seharusnya memang digunakan membantu orang lain. Lanjut ke rumah Queen, lampu di sana tiba-tiba mati dan juga di kamera mulai melihat pergerakan Queen yang berjalan. Padahal seharusnya dia tidak bisa berdiri. Tim pemburu mendekatinya, namun dia menghilang. Lalu mereka mulai melihat ke arah kamar dan melihat kamera sudah berada di lemari. Ayahnya langsung membuka lemari, tapi yang ditemukan hanya kameranya saja. Tiba-tiba Queen sudah berada di belakang dan memukul mereka satu persatu. Queen yang dirasuki mengambil sebuah pisau dan berbicara kepada ayahnya yang kemudian ingin membunuh dirinya sendiri. Ayahnya langsung menyelamatkan dia, dibantu tim pemburu dan adiknya yang datang ke kamar. Setelah mengikat Queen, tim pemburu mengatakan tak bisa lagi membantunya. Untungnya lagi, saat akan diusir, tiba-tiba Alice datang ke sana. Kemudian Alice memulai melakukan sesuatu untuk pergi ke dunia lain. Alice mengumpulkan semua orang yang ada di sana, kemudian dia pun berhasil kembali berada di lorong ruangan itu lagi. Di sana ia memasuki sebuah ruangan, namun tiba-tiba iblis yang ingin membunuh Alice datang lagi dan mencekik dia. Tapi kali ini Alice bisa melawannya dengan bantuan Gusti Maha Suci di dalam hatinya. Kemudian Alice bertemu dengan iblis yang sudah membawa jiwa Queen. Alice kemudian membawanya berlari. Iblis itu pun mengejarnya sampai tiba di sebuah ruangan saat pertama Alice masuk ke alam lain. Alice berhasil kembali, namun Queen masih terperangkap di sana. Di dunia nyata, Alice memanggil-manggil Queen agar segera bangun dan menjauh dari iblis itu. Kemudian Alice mendengar arwah nenek yang waktu itu dan mengatakan sebuah buku catatan Queen. Alice kemudian mencarinya. Setelah ketemu, Alice menemukan sebuah surat yang ditinggal ibunya Queen untuknya. Ternyata ibunya Queen ingin menggapai dia dan ingin menyampaikan secepatnya Queen bisa membaca surat itu. Alice pun meminta bantuan arwah ibu Queen untuk menyelamatkannya. Di dunia lain, arwah ibu Queen membisiki dia, dan di dunia nyata, arwah ibu Queen memberi dukungan pada orang-orang di sana. Di dunia lain, Queen mulai sadar dan mencakar wajah goreng patut dari iblis itu. Kemudian dia terbangun dan kembali ke dunia nyata. Alice selanjutnya menceritakan pada Queen tentang ibunya yang berada di sana. Queen sangat senang mendengarnya. Queen menangis di pelukan ayahnya. Keesokan harinya mereka bertiga pergi dari rumah Queen. Namun saat Alice di rumah, tiba-tiba duar beledug tepuguh dan film pun di end.
Emang ciamik bener film ini ya, sedari chapter yang pertama pun saya diombang-ambing oleh ketakutan. Lalu seiring film berjalan saya juga digojak-gajik penderitaan mantan. Cukup useless bukan ya? Wahai para sahabat useless, marilah kita semarakan keuselessan di zaman ini. Janganlah terlalu giat bekerja karena itu akan mempercepat hancurnya dunia. Jangan jadi manusia rakus, jadilah manusia useless. Wassalam.